Banyak pengusaha bertanya, saya sebagai pengusaha, apakah sebaiknya saya mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak atau tidak? Kedua, apa sih manfaat saya memiliki PKP itu sendiri bagi perusahaan saya? Kali ini kita akan bahas ilustrasi gambaran kalau seandainya kita menjadi PKP atau tidak dengan contoh perhitungan yang sederhana saja. Apa manfaatnya dan apa kekurangannya? Ya, ini saya memberikan contoh gambaran atau ilustrasi di mana perusahaan masih mempunyai omset sama-sama di bawah 4,8 miliar, tetapi dia diberikan pemerintah dua pilihan. Pertama, dia non-PKP menggunakan PP23 atau UMKM yang di mana acuannya adalah dari omset. Sedangkan yang satu lagi pengusaha kena pajak yang menggunakan tarif umum. Nah, saya gambarkan mengenai kondisi keuangannya itu sama-sama 4 miliar omsetnya, harga pokok 3,5 miliar dan laba bersihnya 500 juta setahun di sini. Untuk membahas masalah non PKP itu sendiri, nah di sini non PKP ini pajak yang terutang itu mengacu dari 0,5% dikalikan dengan omset selama setahun 4 miliar di sini ketemulah angka 20 juta yang pajak terutang yang harus dibayar. Bila perusahaan itu kemudian melakukan transaksi dengan pihak ketiga atau dengan pembayaran gaji karyawannya di sini, yang seharusnya bisa dikreditkan, tetapi karena dari awal dia menggunakan PP23, maka PPh bukti potong ini tidak bisa mengkreditkan atau bisa mengkurangkan terhadap pajak yang terutang. Satu. Kedua, kalau seandainya perusahaan itu mengalami kerugian, terutama pada saat pertama kali berdiri atau kondisi lagi ada ekonomi yang krisis seperti saat ini pandemik, maka kerugian-kerugian ini tidak bisa dikompensasikan. Anda sebagai pengusaha pokoknya wajib harus bayar pajak sebesar 0,5% dari omset meskipun Anda rugi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi perbedaan secara signifikan dengan yang perusahaan PKP yang menggunakan tarif umum itu sendiri. Nah, sekarang gambaran kedua kalau seandainya perusahaan itu memilih dia itu sebagai pengusaha kena pajak menggunakan tarif umum. Acuannya adalah angka dari laba bersih. Bedakan antara PP23 dari omset, sedangkan kalau PKP menggunakan dari laba bersih. Laba bersih ini kemudian kita kalikan dengan tarif pajak sebesar 25%. Ini tarif tunggal badan. Kemudian dikalikan dengan insentif pemerintah yang diberikan diskon 50% atau istilahnya 25% kali 50 menjadi 12,5% kali laba bersih sebesar 500 juta. Ketemulah pajak terutang 62,5 juta. Nah, kemudian kalau seandainya dia transaksi dengan pihak ketiga, dengan karyawan bayar gaji, ada PPh yang bisa dipotongkan atau PPh yang dikreditkan atau bisa dikurangkan, ketemulah angka 20 dan 15 ini ketemu pajak yang terutang yang harus dibayar. Jadi lebih kecil 27,5. Ditambah lagi kalau seandainya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kerugian ini bisa dikompensasikan sampai 5 tahun ke depan. Itu terjadi perbedaan yang signifikan seandainya perusahaan memilih menggunakan PKP atau tarif umum. Tapi dengan catatan bahwa kita sebagai pengusaha kena pajak selalu memberikan dampak. Pertama, bila yang tadi saya ceritakan mengenai kompensasi kerugian di awal pertama kali berdiri bisa dikompensasi maksimal selama 5 tahun, ada konsekuensi. Yang pertama, memang pertama kita harus siap untuk diperiksa oleh kantor pajak. Kedua, Anda dianggap sebagai perusahaan yang sudah tertib administrasi, pembukuannya juga bisa dilaporkan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi dan standar perpajakan itu sendiri. Ini adalah syarat mutlak kalau seandainya Anda memilih menjadi PKP, maka Anda harus persiapkan dari awal mengenai masalah penyusunan laporan keuangan,
dan perpajakan betul-betul dengan kualitas yang baik agar tidak memberikan implikasi yang negatif pada perusahaan Anda. Demikian video ini sedikit menggambarkan perbandingan antara pengusaha kena pajak dan pengusaha non kena pajak itu sendiri, manfaat dan kelemahan seandainya kalau kita memilih di antara dua pilihan tersebut agar tidak salah dalam melangkah dalam proses perusahaan Anda ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.